Dalamnya makna Al-Quran, hadis, bahasa Arab itu sendiri yang sangat indah, dia tidak akan bisa mengecapnya atau mencicipinya sama sekali. Karena itu bagi seseorang yang sudah mengerti bahasa Arab, maka orang tersebut tidak akan mau lagi baca buku terjemahan. Seorang yang sudah mengerti bahasa Arab bisa baca kitab sendiri, maka niscaya dia tidak akan mau lagi baca buku terjemahan. Karena dia tahu betapa rendahnya cita rasa bahasa Indonesia menerjemahkan cita rasa bahasa Arab yang sangat tinggi, yang mewakili untuk turunnya wahyu itu, yang bahasa yang paling fasih di dunia, yang Rasulullah Muhammad SAW berbahasa dengannya, yang didirikan orang Yahudi itu. Yang pertama kali benci sama orang Arab kan Yahudi. Saking bencinya dia, Nabi dan ternyata orang Arab nggak mau dia beriman. Karena yang benci-benci Arab itu Yahudi turunannya. Karena dahulu mereka yang pertama kali benci. Nah, itulah yang kita tidak akan dapatkan ketika kita tidak bisa berbahasa Arab. Dan itu sangat penting bagi penuntut ilmu untuk belajar bahasa Arab. Setahunkah, 2 tahunkah, apabila ia memang rutin menjalani majelisnya, maka insya Allah dia akan Allah bukakan baginya bahasa Arab. Ya, hanya saja seseorang dari kita mungkin tergesa-gesa. Istajal tuh kata Nabi. Ketika para sahabat 13 tahun tertindas di Makkah, maka Nasrullah kan gitu ya, kapan pertolongan datangnya? Maka kata Nabi istajal tuh, bukan itu tergesa-gesa. Demikianlah orang perlu ilmu kadang-kadang tergesa-gesa, tidak melihat dahulu perjuangan itu bertahun-tahun, belasan tahun, sampai Madinah itu puluh qura, ya puluh qura, ya puluh qura sebenarnya Makkah ya, tapi Madinah itu disebutkan ya puluh qura, yang mau
semua kota-kota atau menaklukkan semua kota-kota. Itu kan temponya lama ya, sampai berapa 10 tahun periode di Majelis Hakim. Lama tuh 10 tahun gitu ya. Nah, masa kita menghabiskan 10 tahun 2 tahun belajar bahasa Arab aja nggak bisa sih kan gitu. Bahasa yang setelah itu akan membuka semua cabang ilmu. Bahasa yang setelah itu akan membuka semua pintu-pintu bagi kita, pintu-pintu kebaikan seluruhnya bahkan. Ya, jumpa ulama bahasa Arab bisa bermuhazamah dengan ulama tersebut, jumpa ulama fikih, ulama hadis bisa belajar, nonton di YouTube segala macam ceramah bahasa Arab sudah paham, baca kitab apalagi bisa dibaca pelan-pelan dan lain sebagainya. Jadi pintu dari segala kebaikan. Dan bahasa itulah dahulu yang ditekankan oleh para ulama. Hanya saja seiring dengan perkembangan zaman, jauhnya kita dari zaman ke masa Islam, maka seolah dianggap tidak penting, seolah dianggap sulit, seolah dianggap bukan prioritas. Dan seperti inilah kita sekarang ini. Kita akan kembalikan lagi suatu slogan di tengah kaum muslimin, bahwasanya muslim itu harus berbahasa Arab. Itu keharusan sebenarnya bagi seorang muslim berbahasa Arab. Jauhnya dia dari bahasa Arab, maka jauhnya dia dari menikmati Al-Quran, dan jauh menikmati Al-Quran maka dia akan jauh dari membacanya dan mengamalkan. Baik. Nah, karena kita cuma sedikit, jadi kita bisa berkenalan terlebih dahulu. Karena tadi kita langsung saja karena mungkin sudah telat, ya. Dulu sebentar bicara sudah ngaji-ngaji. Nah, sekarang ini waktunya lebih lapang. Kita ambil agak relax dulu majelisnya dengan berkenalan terlebih dahulu, ya kan? Berapa orang gitu? 8. Survei membuktikan 10 orang 10%. 10% dari jumlah peserta akan berkurang pada pertemuan kedua. Artinya 10% itu hanya datang di pertemuan pertama saja. Bayangkan. Dan itu memang terjadi. Itu memang terjadi. Tapi mudah-mudahan enggak di sini. Ya kan? Mudah-mudahan di sini kita bisa teristiqomah. Sebab kajian taksin yang tadi kita mulai di sesi pertama itu bisa saja seseorang tidak datang satu pertemuan tetapi tetap bisa mengikuti di pertemuan berikutnya. Bisa saja dia terluput satu huruf, tapi tanpa hurufnya itu dia bisa menyempurnakan bacaan huruf selanjutnya. Bisa saja terluput satu tahsin satu surat, tapi dia bisa mengikuti tahsin surat berikutnya tanpa terkait dengan surat yang itu. Jadi yang ketinggalan pada pertemuan yang dia tidak hadir saja atau terlambat. Beda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ini belajarnya harus runtut, karena kaidah demi kaidah itu, kaidah yang satu terbangun dari kaidah yang lainnya. Kaidah yang satu harus dikuasai setelah menguasai kaidah yang sebelumnya. Karena itu dalam majelis bahasa Arab tidak boleh lompat-lompat, tidak boleh kelam-kelam, harus rutin. Itulah keistiqomahan tadi yang saya katakan, 1 tahun saja seseorang istiqomah sudah dapat dia sebenarnya. Biasanya ya murid saya rekan sejawat saya yang dahulu belajar, dan semua murid-murid di Ma'had Bahasa Arab itu 1 tahun saja kalau dia istiqomah tetap datang,
tahun kedua dia sudah paham. Penyempurnaannya tahun kedua, ya, tahun kedua. Tahun pertama itu istiqomahnya, tahun berikutnya baru penyempurnaan. Gitu. Ya sadar. Karena memang yang Allah nilai dari kita, kan ilmu itu Allah yang kasih sama kita. Dan bodoh-bodoh sih sebenarnya ini. Sebenarnya belajar dari umum juga kan, dari umum nggak ada pengetahuan apa-apa di tentang bahasa kan. Bahasa Inggris ada. Namanya kita semua kurikulumnya bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan. SD negeri, SMA negeri, enggak, SMP negeri, STM negeri, negeri semua kan, baru mulai belajar bahasa Arab. Yang nggak ngerti, pertama-tama yang nggak ngerti kan gitu ya, gurunya ngomong bahasa Arab kan, gitu ya. Nah, salah satu manhaj dalam mengajarkan bahasa Arab, dalam mengajarkan bahasa Arab bilughah wahidah, ta'limul lughah bilughah wahidah. Salah satu cara atau metode mengajarkan bahasa adalah dengan bahasa itu sendiri, tidak diterjemah. Dan itu yang kita alami dahulu waktu mulai belajar. Bayangkan dari waktu baru belajar, kita kan berdiri terus kan, nggak ada terus, jika ada dapat pemutaran apa-apa sebelumnya, tapi tiba-tiba gurunya bahasa Arab terus, dia bahasa Arab terus. Dia katakan man fahima, man tenganga. Bantu dia, tahu dia. Siapa yang paham, siapa yang tenganga, kata dia. Dan tahu berapa lama itu saya jalan? Setahun gurunya udah gitu sudah kita datang aja terus datang lagi. Gurunya nggak pernah ngizin kita, nggak pernah. Dia sayang banget sama kita. Nanti pengen banget kita bisa belajar. Tapi dia memang cara ngajarnya gitu, bahasa Arab terus. Tahun kedua baru ada ngerti ya lihat tengok apa. Baru ada kasihnya dia juga bahasa Arab juga buku ya, kita terpaksa juga bahasa Arab. Begitulah. Jadi ilmu itu Allah yang kasih. Ya. Wallahi malikul mulk. Allah lah yang raja segala-galanya. Ya, dia kasih kekuasaan siapa yang dia kehendaki, dia kasih ilmu kepada saya yang kehendaki kan gitu. Dan yang Allah nilai dari kita itu salah satunya adalah keistiqomahan. Ya, tentunya nilai. Yang kedua adalah istiqomahan. Ketika kita istiqomah, nah disitulah Allah pasti. Tapi kalau kita istiqomahnya nggak mau, padahal kita bisa, kita gimana yang memudahkan, gimana Allah mau kasih, gimana mau dimudahkan. Guru mau aja mati-mati di papan tulis, gurunya jam terbangnya juga tinggi, kita juga bagus. Kalau kita cek nggak dikasih juga sama Allah yang punya. Nggak gara-gara gurunya, nggak gara-gara majelisnya, nggak gara-gara kitabnya. Tanya yang mukosir, tanya yang kurang, kan gitu. Dan ini ilmu sangat mulia, ikhwan. Seperti yang disebutkan tadi, berapa sih di tengah-tengah kaum muslimin ini yang bisa bahasa Arab? Coba hitung berapa persentase. Dikit kan? Hanya hamba Allah yang spesial yang Allah kasih. Nah, mau nggak jadi hamba yang spesial? Tidak mau kan? Salah satu syaratnya dari saya seperti saya bocorkan di sini adalah istiqomah. Jadi istiqomah. Ketika istiqomah, maka Allah akan kasih. Anak yang rajin datang, disayang sama orang tua ya kan gitu. Nah, kita coba enggak begitu, enggak begitu pintar, tapi rajin gitu. Kan kadang-kadang dapat kasih sayang khusus. Dan demikian pula hamba Allah yang istiqomah itu nanti akan dapat kasih sayang khusus dari Allah Azza. Nah, demikian itu bahasa Arab. Satu tadi ya. Apa tadi satu? Malu-malu. Niat. Terus? Istiqomah. Terus? Satu, datangnya nggak boleh kelang-kelang. Datangnya harus lebih. Dua, nggak boleh terlambat. Haram hukumnya.
Karena guru memberi kaidah di awal pelajaran. Kaidah atau kaidah? Kaidah bukan kaidah tukang jualan, kaidah bahasa, kaidah tata bahasa. Itu diberikan di awal, lalu kemudian kita masuk ke buku. Di buku kita tinggal dapat contoh penerapan dan latihan. Itu sistem kita belajar. Karena itu nggak boleh terlambat. Kalau terlambat nggak dapat kaidahnya. Nggak dapat kaidahnya, bagaimana dapat terlambatnya? Nggak ilmunya. Cuma nggak perlu latihan, baru datang gitu kan juga apa yang mau dilakukan. Karena itu kajian bahasa Arab nggak boleh terlambat. Nah, nomor berapa itu? Nomor 3 tuh. Coba lihat nomor 3. Nomor 2 atau nomor 3? Nggak apa-apa, nggak usah pakai nomor. Selanjutnya, karena tadi dia berurutan, maka sebelum belajar atau sebelum datang belajar dia harus diulangi lagi, harus murojaah. Itu dia. Nah itu dia istiqomahnya. Jadi istiqomahnya itu tetap datang dan tetap nyambung. Nah itu. Kalau datang dan nyambung, ya jangan datang pada dia doang ya, itu doang. Ini juga. Ya baru itu insya Allah bisa bahasa Arab. Siapa sih yang enggak ingin bisa bahasa Arab? Pasti semua pengen. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada, bagus. Sekarang saya mau kenalan dulu. Kenalan. Siapa yang mana? Absen. Absen kering. Sebutkan namanya, tinggalnya di mana, dan apa motivasinya belajar bahasa Arab. Mulai. Mana yang mulai? Sandra Rinaldi. Hah? Ya, baca nomor 1. Sandra Rinaldi. Ya, mana dia orangnya? Baca nggak? Ya. Oke. Nama saya Sandra. Coba dengar kan? Iya, tahu Saya juga. alamat Jangan sebelah rumah saya. Jalan Nikarim Pasar 2 Sidoarjo, tepatnya di Namorambe. Ya. Kamu orang ke pasar 2? Iya. Oh, di mana itu? Tadi kecil sebaik. Oh, iya. Motivasinya Nah, motivasinya kenapa saya pengen belajar bahasa Arab? Saya pengen belajar bahasa Arab gitu, itu apa gitu ya, supaya banyak apa ya supaya apa gitu. agar lebih tahu aja hubungan saya dengan orang lain. Oh iya betul. Supaya memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Supaya memahami Al-Quran. Bagus. Ya. Lanjut. Fahri dari Purba. Ya. Siapa namanya? Fahri dari Purba Ustaz. Panggilannya? Fahri. Fahri. Oh, Chandra Fahri. Saya ini agak lupa orangnya. Jadi kalau kenalan sama orang saya ulang-ulang namanya. Chandra gitu. Fahri itu coba ya. Saya kira lupa tapi jangan marah ya. Ya. Saya tinggal di Garut 6. Garut 6 ya. Amplas. Oh iya. Masih ikut bahasa Arab. Karena pertama bahasa Arab itu kan untuk orang Islam dan Muslim itu apa ya, wajib gitu, wajib fardu ain lah, fardu ain. Yang kedua, bagi saya bahasa Arab itu keren. Ya apa? mengeluarkan itu dari ayo kenalkan dirinya. Namanya Ferry. Ya. Anda tinggal di Polonia, Jalan Utama Jalan. Motivasinya? Motivasi Anda untuk belajar bahasa Arab, ya karena sebagai manusia itu wajib mengetahui bahasa Arab. Satu lagi ingin memahami isi Al-Quran dan artinya. Ya. Lanjut.
udah bisa bahasa Arab pengen apa gitu. Kan itu motivasi juga sebenarnya. Iya. Saya kalau bisa bahasa Arab saya pengen begini sebenarnya. Itu tuh motivasinya apa itu? Ayo, lanjut. Lanjut. Yang Ustaz. Nah, mana abangnya? Nah, oh, abang pengen belajar juga atau jadi admin dari situ? Bang, Belajar Ustaz. bukunya mana bukunya? Ada Ustaz. Oh iya, aduh, bagus. Kita ada serius sebenarnya. Nah, Nama saya panggilannya Dian. Alamat saya di Jalan Balai Desa, Kolonia. Motivasi saya belajar bahasa Arab itu ya sama seperti iklan-iklan yang lain, itu mengenal atau memahami isi dari Quran, maknanya, dan juga saya belajar juga bahasa Arab juga. Saya juga bermotivasi daripada anak saya yang juga belajar bahasa Quran, karena ya bahasa Arab, karena saya setua ini saya belum tahu sedikit pun gitu Ustaz. Ya saya ya bersaing itu dengan anak saya sendiri Ustaz gitu Ustaz. Dan juga ya kita saling belajar dan juga saling bisa mengajarkan kepada yang lain Ustaz. Nah, Masya Allah. Anaknya sekolah di mana? di SD Alif Ustaz, di Kolonia juga Ustaz. Iya. Lomba lah ya. Kamu Ustaz. Baik, bagus. Selanjutnya. Muhammad Ustaz. Hah? Muhammad Ali Budiono. Mana? Oh, Nama anak Muhammad Ali, motivasi belajar bahasa Arab. alamat. Alamat Jalan Stasiun Kolonia, Oh, iya juga. domisili di Kolonia Starban. Motivasi belajar bahasa Arab untuk lebih mendalami apa itu agama Islam, dan agar lebih mengerti dari Al-Quran yang kita baca, dan untuk mengajarkan ke adik-adik. Masya Allah. Insyaallah Ustaz. Berarti yang motivasinya mengajar ya. Kalau mau motivasinya mengajar, harusnya cita-citanya lebih tinggi daripada sekedar di majelis kita ini ya. Harusnya ada cita-cita saya pengen melanjutkan ke India, saya pengen melanjutkan ke Jember, ke Madinah. Kalau di sini bisa sih kita bahasa Arab. Pasif bisa, pasif. Pasif tahu pasif. Mungkin membaca nggak paham, ya. Mendengar dengan paham nanti ada kitabnya lagi khusus. Kalau kita ini paling cuma bisa membaca dan paham pasif. Mendengar dengan paham, mendengar dan memahami itu nanti ada bukunya lagi khusus. Setelah kita selesai dari 4 jilid ini. Berbicara dan menulis, nah itu ada tingkatannya lagi. Makanya yang kita bisa dapat di sini paling-paling hanya tidak paling-paling ya, alhamdulillah, membaca dan memahami. Itu sudah cukup banget sebenarnya ya. Tapi nggak cukup sih kalau untuk menjadi seorang guru, cita-citanya harus lebih tinggi lagi. Nggak cuma di sini, jadi ini cuma bisa jadi motivasi dasar untuk ilmu, ya. Tetapi harus dilanjutkan ke lembaga pendidikan yang lebih lengkap kurikulumnya. Ya, lanjut. Muhammad Dewi Syaputra. Ya, panggilannya. Nama saya Muhammad Ibnu Saputra. Alamat di Jalan Sejagat STM. Ya, STM. Oh, ya. Motivasi saya ingin memahami Al-Quran dengan baik. Ya. Kalau udah bisa bahasa Arab, pengen jadi apa? Mengajarnya ke adik-adik. Ngajarin juga ya. Nggak ada, nggak mau jadi ustaz gitu nggak ya? Ya, lanjut. Mukhlas Setiarno. Ya, Nama saya Mukhlas Setiarno. Mukhlas. Mukhlas. Panggilannya Mukhlas. Mukhlas. Untuk alamat
tuliskan nama orang kan mukhlis. Itu yang apa? Yang ikhlas. Yang mukhlas. Wadkur fi kitab Musa innahu kana mukhlas. Nah, Musa itu mukhlas kan dalam Al-Qur'an. Innahu kana mukhlas wa kana rasulan nabiyya. Musa itu hamba yang mukhlas. Orang pilihan. Oke. Lanjut. Jangan lama dulu. Boleh catat terikat. Ya. Nama saya Roy Chandra Karigan. Panggilannya Roy. Roy. Alamat Jalan Dimas Kota, Pasar Tiga. Oh. Pasti ibu memahami masyarakat supaya membuat sholat kita sehari lebih khusus. Karena selama ini sholat kan kita nggak mengerti apa yang selama kita baca itu artinya nggak mengerti. Ya. Supaya kita masyarakat kan, supaya kita ini lebih khusus. Ya. Boleh tahu usia? Usia 33. Oh, ya. Gak apa-apa saya tanya-tanya ya. Kalau saya tanya saya juga mau berbicara. Lanjut. Solihun. Hah? Solihun. Solihun. Ya, silakan. Panggilan nama saya Solihun. Panggilan Solihun. Solihun. Tinggal di Suraja. Tinggal Suraja Sunda. Surabaya. Ya, Suraja Ketanadi. Oh. Ya. Untuk motivasi. Oh, motivasi. Lupa. Bahasa Arab tuh memahami Al-Quran dan hadis. Nah, yang namanya saya masih ingat dulu kata Ustaz, apa namanya, kata Umar ya. Iya, kata Umar. Agama bahasa Arab itu adalah bagian dari agama. Iya. Gitu ya, Ustaz. Iya. Baik. Diriwayatkan oleh dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, kalau kita lihat Ittibaq Shiratal Mustaqim dan Ta'allamul Lughah Arabiyyah. Lupa saya bahasa. Yang naham min dinikum atau apa? Kira bahasa Arab karena dia bagian dari agama kalian gitu ya. Dari rumah-rumah. Oke, habis? Terakhir ya. Zidan. Dan sudah ya. Nah, saya Zidan tuliskan di sana. Ya, saya panggil Zidan. Tempat tinggal di Gua Jalan Dukuh, Besar. Ya. Aplikasi dari bahasa Arab. Insya Allah kalau mau mengkaji lanjut sekolah tadi. Sekarang kelas berapa? Oke. Jadi, oh. Semester? Yang boleh saya tahu semester satu. Tahu awal. Awal kamu tinggi. Daftar juga untuk ke lanjut ke usul. Enggak. Yang penting gua aja, enggak sampai satu. Mau lanjut kemana nanti? Insya Allah kalau Wih. Sebelumnya, Ikram, SMK apa? Jurusan? Listrik. Oke, baik. Yang itu lebih cepat ya. Oke. Baik. Kameramen kan? Kameramen. Kameramen enggak? Udah, habis kan, Bang? Habis, Pak. Satu lagi. Perwakilan Solihun sebelum. Baik. Nah, bikinlah motivasi kita untuk belajar bahasa yang paling inti dari agama kita ini, ya, gitu ya. Bahasa ibadah kita sehari-hari bahasa Arab, ngaji-ngaji di masjid juga bahasa Arab kan gitu ya. Kita
kita lihat orang-orang itu ketika dibacakan Al-Quran itu, terutama para salafus soleh teladan kita itu ketika dibacakan Al-Quran menangis air matanya, gemetar lututnya, tidak kuat menanggung tubuhnya, dia lemas sampai ada yang pingsan. Dan seringkali mereka menyembunyikan tangisnya ketika mendengar Al-Quran. Dan siapa yang tidak kenal Abu Bakar Siddiq, yang tatkala Nabi SAW memerintahkan agar Abu Bakar yang menjadi imam, apa kata mereka? Abu Bakar itu lembut hatinya, ketika baca Al-Quran dia menangis. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala dia membaca surah Mutaffifin sampai kepada firman Allah, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari ketika manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin, maka Umar pun menangis. Itu Umar. Maka apa yang ada di hati kita sekarang ini, kenapa kita tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran? Tidakkah keadaan kita lebih mirip orang yang tidak mengerti daripada seorang muslim, kan gitu? Maka dari itu mari kembali kepada muslim yang sesungguhnya, yaitu muslim yang paham bahasa Arab, paham arti Al-Quran ketika dia dibacakan, paham makna-makna dari zikir, doa, apa yang kita ucapkan semua dalam sholat, dan lain-lain dari semua ibadah-ibadah yang menggunakan bahasa Arab, ya. Dan ini adalah suatu kewajiban bagi kita. Malayati wajib jadi bahwa wajibun, karena apa yang tidak sempurna suatu perkara wajib kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut menjadi wajib pula. Oke, baik. Kemudian buku yang ada di hadapan kita ini buku yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang baru pemula dalam mempelajari bahasa Arab. Tapi saya perlu tanya lagi nih, ada pernah yang mempelajari buku ini sebelumnya? Kapan, di mana? Sebelum pandemi, sebelum sampai tamat? Sampai? Udah jauh. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang lain? Ada yang pernah belajar ini sebelumnya? Atau baru sudah selesai? Gimana? Sampai? sampai pembahasan Aindi sampai Aindi Sampai? pembahasan bahasa Arabnya ya, kita menemukan huruf Aindi. Iya. Sama Ustaz siapa? Zainuddin. Sama Ustaz siapa? Zulkarnain Zulkarnain. yang dari Percuk. Oh iya. Oke. Yang lain? Oke. Karena semuanya di level atau banyak di level awal dan kita baru mulai, semuanya kita levelkan di level awal dahulu ya. Baik, sebelumnya maka kita perkenalkan dulu kitab yang ada di hadapan kita ini. Kitabnya namanya apa namanya? Nama kitabnya Durusul Lughatil Arabiyyati. Nah, oke, apa artinya? Kitab apa ini? Apa artinya? Durus. Durus itu artinya pelajaran-pelajaran. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Ya, jadi kitabnya namanya pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Dalam kitab ini ada 23 pelajaran bahasa Arab yang nanti akan kita tamatkan satu persatu. Insya Allah satu majelis, satu pelajaran atau lebih. Kira-kira 23 minimal. 23 sampai 24 pertemuan. Berapa bulan itu, Bang? 6 bulan. 6 bulan. Ah, 1 bulan 4 pekan.
berbicara. Nah, yakina orang-orang yang berbicara biha, hanya kembali kepada lughah Arabiyah, kembali kepada bahasa Arab. Jadi untuk orang-orang yang tidak berbicara bahasa Arab atau tidak berbicara asli berbahasa Arab dalam bahasa ibu mereka sehari-hari. Ya, karena itu buku ini dilengkapi dengan gambar-gambar seperti yang antum sudah lihat di halaman pertamanya. Ya, untuk memudahkan orang yang memang tidak berbahasa Arab untuk bisa memahami bahasa Arab. Karena itu di awal-awal dia dituntun dengan gambar-gambar. Ya, dan ini memang sengaja dimudahkan untuk kita-kita yang tidak berbahasa Arab untuk bisa menguasai bahasa Arab. Ya, karena itu jangan ada persepsi di awal bahwasanya bahasa Arab itu sulit. Tadi kan kita sudah punya motivasi dan memang bahasa Arab itu kental di lidah kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur baca doa bangun tidur hingga tidur kembali. Dari sholat kita 5 waktu bahasa Arab semua kan. Artinya bahasa Arab itu sudah sehari-hari bersama dengan kita. Sudah kental bersama dengan kita, tentunya itu lebih mudah kita kuasai daripada bahasa asing sama sekali. Satu. Kemudian buku ini juga buku yang memang sengaja sudah dimudahkan untuk non Arab seperti kita. Jadi bukunya dan buku ini buku ini tingkat keberhasilannya tinggi ya. Buku ini diajarkan di berbagai ma'had, di berbagai majelis di seluruh tanah air, dan itu mengikuti keberhasilannya di luar negeri pula. Banyak buku-buku tentang bahasa Arab ditulis para ulama untuk pemula dan lain sebagainya, tetapi yang keberhasilannya tinggi, yang paling banyak diajarkan, yang lulus seleksi alam, yang lebih banyak barokahnya, buku ini salah satunya. Lulusul Arabiyah. Karena dia mudah, cocok untuk pemula, dan kaidah-kaidah yang diajarkan itu juga runtut, sistematis, sedikit demi sedikit kepada yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Oke ya, jadi persepsinya jangan ada menganggap bahasa Arab itu sulit, karena memang sudah mudah dan dimudahkan insya Allah dengan hadirnya buku-buku seperti ini yang memang dirancang untuk orang non Arab. Tulisan siapa? Tulisan Dr. Fi Abdul Rahim, yaitu penulisnya ya, dosen bahasa Arab di Universitas Islam Madinah. Dan buku ini juga diterbitkan dari Universitas Islam Madinah. Jadi buku ini resmi dari universitas, bukan buku yang diperjualbelikan diperdagangkan bebas di toko buku. Buku ini dari kementerian langsung. Perhatikan di sudut kanan atas, baca sudut kanan atas, baca apa itu? Al-Mamlakatu Al-Arabiyah As-Saudiyah. Apa artinya? Kerajaan Saudi Arabia. Nah, itu dia. Yang mengeluarkan bukunya langsung kerajaan ya. Resmi ini buku. Bawahnya. Baca. Wizaratul Ta'lim Al-Ali. Apa artinya? Kementerian Pendidikan Tinggi. Kalau di Indonesia Dikti. Direktorat Pendidikan Tinggi. Bawahnya. Baca. Al-Jamiatul Islamiyah, Universitas Islam Al-Madinatu Al-Munawwarah, Kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, itu dia. Jadi bukunya resmi dari Kementerian Negara Saudi Arabia yang diajarkan resmi di UIM, Universitas Islam Madinah. Baiknya itu tentang buku kita. Buku ini jilid pertama, bukunya ada 4 jilid yang akan kita tempuh insya Allah. Satu jilidnya dalam waktu 6 bulan, berarti 4 jilidnya dalam waktu 2 tahun. Oke, itu tentang buku. Waktu juga sudah disepakati, metode belajar sudah disepakati. Ada pertanyaan sampai sini? Pas. Kalau pas kita langsung masuk ke buku. Oke. Buka halaman
Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 4. Masuk ke halaman 5. Masuk ke ad-darsu al-awwalu. Apa? Al-awwalu. Ad-darsu al-awwalu. Apa artinya? Pelajaran pertama. Ya, ad-darsu artinya pelajaran. Al-awwal artinya pertama. Kan bahasa Indonesia itu juga kan? Awal pertama. Darsu al-awwal, pelajaran pertama. Oke, apa pelajaran pertamanya? Ada. Ada. Baca. Ada. Nah, ini ada alif kecil di atas H ya. Ini bacanya juga panjang sama seperti alif biasa ya. Jadi walaupun kecil bacanya tetap panjang. Cara bacanya seperti baca alif panjang. Ini bacanya ada. Harus panjang di sekarang. Artinya ini. Artinya ini. Ada. Ayo. Ada. Oke. Belajar bahasa itu harus aktif berbicara ya, tidak boleh pasif. Belajar bahasa itu harus aktif berbicara. Oke, kita baca. Ada. Apa artinya? Ini. Oke. Sekarang kita baca halaman 5. Saya bacakan, kemudian ikuti bacaannya satu persatu dari kanan ke kiri. Hada baitun. Hada baitun. Hada masjidun. Hada babun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada maktabun. Jangan bun ya, tapi bun. Nanti kita belajar tafsir, insya Allah lebih kita perbaiki lagi. Jadi bahasa Arab itu yang ada hanya a, fathah kan, suaranya a. Kemudian i, kasroh kan, suaranya i. Kemudian domah suaranya u. Nggak ada o. Jadi kita bun. Yang kita bun. Baitun. Jangan. Baitun. Jangan tun. Tapi tun. Oke. Maktabun. Jangan maktabun. Maktabun. Jangan gitu. Maktabun. Suaranya u. Nggak ada o dalam baca bahasa Arab. Demikian pula dalam baca Al-Quran. Nanti kita perinci insya Allah dalam bab tahsin. Jadi bacanya u, jangan o. Oh. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Kursi. Itu tasydid ya, bacanya kursiyun. Ya, bagus, ada tasydidnya. Oke. Artinya hada baitun. Apa artinya?
pintu ya. Babun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza kitabun. Ini buku. Ya, hadza kitabun. Kitab. Ini buku. Hadza qalamun. Pena. Ya. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Kemudian hadza miftahun.